Halo sobat topeng horor dimanapun Anda berada, yang di desa maupun yang di kota, yang di kantor maupun yang di rumah, dan yang lagi kerja maupun yang sedang beristirahat. Oke, ketemu lagi dengan channel Topeng Horor. Yang kali ini Topeng Horor akan bercerita tentang sebuah kisah mistis yang dialami oleh tukang sate keliling, sobat horor. Oke, kita ambil judulnya aja ya. Judulnya kita ambil jualan sate di kuburan. Nah, pasti kalian penasaran nih, tukang sate kok jualan dagangannya di kuburan. Oke, kita mulai saja ceritanya. Baik, kisah ini berawal ada pedagang sate keliling, sobat horor, yang tiap hari dia berangkat berjualan sate. Dia pulang ke rumah kalau satenya sudah habis, sobat horor. Kadang sampai tengah malam dia baru pulang. Itu dilakukan tiap hari oleh bapak ini, oleh si tukang sate ini. Nah, pada suatu saat si tukang sate ini saat berjualan belum dapat pelanggan satupun, sobat. Sementara waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Biasanya jam 9 malam dagangan kalau pas ramenya sudah hampir habis, tinggal sedikit dia terus pulang. Tapi kali ini dagangannya masih banyak, sobat horor. Kemudian sambil bergumam, tumben ya, hari ini kok sepi, pelanggannya pada kemana ini ya, kok nggak pada makan sate. Setelah bergumam, dia kemudian melanjutkan lagi berkeliling sambil seperti biasanya. Sobat horor pasti tahu kalau tukang sate lagi mendorong gerobaknya, pasti dia berteriak, "Sate, sate, sate." Itulah ciri khas penjual sate keliling, sobat. Nah, pada saat dia berkeliling, tiba-tiba ada seorang pengendara motor berteriak memanggil si tukang sate ini, "Sate, Pak." Nah, si tukang sate langsung berhenti dan bertanya ke pengendara motor tadi, "Sate, Mas, berapa bungkus? Dimakan sini atau dibungkus?" gitu kan. Nah, si pengendara motor ini bilang, "Pak, satemu aku borong semua deh. Tuh, liatin teman-temanku di ujung jalan itu. Layani mereka itu." Wih, si tukang sate langsung bertanya, "Berapa orang itu, Mas?" "Banyak sekali orangnya." Si pengendara motor berkata, "Sudah, pokoknya satemu aku borong semua deh. Sudah, kamu hitung totalnya berapa, Pak? Aku bayar sekarang nih. Yang penting kamu kasih ke mereka itu teman-temanku semua itu," kata si pengendara motor. Akhirnya setelah dihitung, kemudian sama si pengendara motor tadi langsung dibayar. Tak berselang lama, pengendara motor itu lalu pergi. Setelah menghitung uang, kemudian tukang sate ini mendorong gerobaknya menghampiri orang-orang yang ada di ujung jalan itu yang sedang rame-rame. Setelah nyampe di ujung jalan ke tempat orang yang rame, si tukang sate bilang ke mereka, "Langsung dibakar ya, Pak?" Nah, mereka juga menjawab, "Ya, langsung. Nanti selesai bagikan satu-satu, Pak, langsung, Pak." "Oh ya, ya, baik, Pak." Akhirnya si tukang sate mulai membakar satenya. Kemudian dibagikan ke satu persatu orang yang ada di situ. Di lokasi itu sangat ramai, sobat horor. Diceritakan banyak orangnya. Sambil makan mereka asik mengobrol dan bercanda, dan ramai, bener-bener ramai. Akhirnya habis juga dagangan si tukang sate ini, sobat. Setelah selesai makan, satu persatu orang ini pergi. Dan si tukang sate ini tidak memperhatikan kemana perginya mereka, karena saking asiknya merapikan gerobak satenya.
Setelah selesai beres-beres, situasinya sudah sepi sobat. Gak ada satu orang pun di situ sobat. Lalu si tukang sate ini tidak pulang dan mendorong gerobaknya. Namun ini kejadiannya sobat horor. Betapa terkejutnya dia saat gerobaknya nggak bisa berjalan sobat horor. Tersangkut sesuatu pada rodanya. Ternyata setelah dilihat, diperhatikan sama si tukang sate ini, rodanya nyangkut apa guys? Nyangkut batu nisan sobat horor. Nyangkut batu nisan. Kemudian dia melihat sekelilingnya. Ternyata dia baru sadar kalau selama dia berjualan di situ tadi, dia itu berada di tengah-tengah kuburan atau makam sobat horor. Saking terkejutnya, si tukang sate langsung terkulai lemas dan jatuh pingsan sobat. Gimana nggak jatuh pingsan? Di tengah malam, kondisinya remang-remang, di tengah kuburan lagi. Apa yang kalian lakukan kalau itu terjadi pada kalian? Pasti sama dengan yang dialami si tukang sate. Kaki kalian akan terasa lemas, nggak bisa beranjak melangkahkan kaki. Akhirnya pasti jatuh pingsan seperti yang dialami oleh si tukang sate ini. Kemudian saat sadar, ternyata sudah pagi sobat horor. Toleh ke kiri, toleh ke kanan. Sadar kalau dia sedang berada di tengah-tengah kuburan, diambilnya lari langkah 1000 sama si tukang sate ini. Lari terbirit-birit sobat horor. Keluar dari makam dia, lari sekencang-kencangnya. Kemudian ada rumah di sebelah makam. Dia langsung mampir ke rumah itu dengan tergopoh-gopoh, minta tolong sama orang yang ada di rumah itu, sama warga di situ. Setelah dikasih air minum, kemudian dia bercerita sama warga sekitar situ. Jadi tontonan, akhirnya banyak orang di sekitar situ yang mendengarkan cerita si tukang sate ini. Kemudian selesai bercerita, si tukang sate akhirnya mengantarkan warga ini, diantarkan sama warga ini ke makam itu tadi, ke kuburan untuk mengambil gerobak satenya. Dan benar, gerobak sate itu posisinya tersangkut batu nisan dan posisinya di tengah-tengah kuburan sobat horor. Jadi tadi malam pada saat dia diberhentikan oleh si pengendara motor itu, dia posisinya sudah di depan area makam, di depan pintu gerbang makam guys. Kemudian orang-orang yang sedang acara rame-rame itu posisinya di tengah-tengah kuburan itu. Dan saat gerobak didorong sama si tukang sate menghampiri orang-orang itu, secara otomatis dia masuk ke dalam makam si tukang sate. Namun itu semua di luar nalar dan akal manusia guys, karena posisinya bersama dengan makhluk astral, dengan hantu. Jadi masuk ke alamnya mereka si tukang sate ini. Pada saat mendorong gerobaknya masuk ke kuburan juga nggak nyangkut, tapi begitu kembali ke alam sadarnya, ke alam sesungguhnya, ternyata nyangkut. Orang batu nisannya banyak. Nah itulah akhirnya ditolong si tukang sate ini mengeluarkan gerobaknya dari dalam makam. Setelah dikeluarkan, akhirnya si tukang sate kembali pulang. Dan cerita ini gempar sobat horor. Ceritanya gempar sesuai dengan judul dari cerita ini. Ada tukang sate berjualan di kuburan. Oke, itulah sedikit cerita tentang kisah mistis si tukang sate ya sobat horor. Semoga dapat menghibur kalian semua.
Oke, jangan lupa subscribe-nya ya guys. Ditunggu like, share, dan komennya. Di komen saja di channel ini. Kasih kritik ke Topeng Horor untuk berbenah agar channel ini semakin mantap. Oke, sekian dulu cerita mistis dari Topeng Horor. Ketemu lagi dari cerita-cerita yang lainnya yang tentunya ceritanya tambah menarik dan tambah menghororkan kalian, memacu adrenalin kalian untuk mendengarkan cerita horor. Oke, sekian dulu. Wassalam. Bye bye.